Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik. Kita akan membuat media tanam untuk musim penghujan, sahabat. Untuk peracikannya monggo jenengan simak bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan, yang pertama itu gohe ayam, kemudian tanah, lalu sekam bakar, lalu pelapukan daun bambu sama tanahnya, dan ini kompos ini, dan sekam biasa. Oke, langsung saja untuk takaran yang saya gunakan, yang untuk saya sendiri ya sahabat ya. Tapi jika berbeda mohon maaf, itu bebas, terserah jenengan mau pakai yang mana. Yang pertama saya tuangkan ini adalah tanah, sahabat organik. Tanah saya ambil 2 bagian, jadi dua takaran ini tanah dari tanah Malang ya kalau di sini. Ini 2 ya, ini 2 bagian. Atau jika dengan tanahnya yang bekas-bekas yang sudah pernah dipakai itu ada, jenengan pakai itu aja, nggak apa-apa sahabat. Nah, untuk selanjutnya saya akan tuangkan sekam bakar. Ini sekam bakar sekitaran 1 bagian, sahabat. Ini ya, ini hanya 1 bagian saja untuk sekamnya. Selanjutnya ini gohe ayam yang sudah tidak berbau, jadi tidak berbau sama sekali dia. Jadi di kandang ayam, nah di bawahnya itu dikasih dikasih sekam atau dikasih serbuk kayu, jadi dibiarkan di situ. Kalau nggak ada, jenengan jemur saja, gohenya jangan jemur. Ini sudah tidak berbau sama sekali, sahabat ya. Ini masih ada bulu-bulunya, masih ada yang nempel. Nah, di sini saya pakai setengah bagian, ini setengah bagian saja untuk gohe ayamnya. Lalu yang ini, sahabat, ini gohe kambing setengah bagian juga. Jadi pupuk kandangnya tadi gohe ayam sama gohe kambing, kita pakai perbandingan setengah gohe ayam, setengah gohe kambing. Nah, selanjutnya saya akan tuangkan sekam biasa. Jadi sekamnya itu yang sudah difermentasi ya, atau sudah lapuk, jangan yang masih baru, sahabat. Ini saya pakai setengah bagian saja untuk sekamnya, ini ya. Lalu selanjutnya saya akan berikan kompos, sahabat. Kompos ini komposnya saya ambil 1 bagian. Kompos dari dedaunan yang dicampur dengan kokopit, dan dia dicampur dengan sedikit abu atau abu kayu itu ya, pembakaran kayu. Nah, ini seperti ini jadinya. Ini teksturnya seperti ini, sahabat. Udah lama sih ini juga. Kalaupun nggak ada, jenengan bisa beli saja komposnya. Ini ya. Selanjutnya saya gunakan tanah bambu. Jadi tanah bambu ini saya
masukkan dengan pelapukan daun bambu itu yang sudah lapuk, saya masukkan dan saya campur dengan bonggol pisang. Kemudian saya campur dengan apa saja ya, sama buah-buahan, dia juga masuk waktu itu, saya fermentasi jadi satu. Ini udah sekitaran berapa ya, 1 tahun, hampir 2 tahunan lebih ini sahabat ya. Dibuat media casting mungkin ini bagus ya sahabat ya, mungkin ya, tapi saya nggak tahu lagi. Ini disukai sekali kalau kita taruh cacing satu saja, mungkin sudah beranak banyak dia. Nah, setelah semua selesai, dan di sini saya terangkan saja sahabat ya yang saya tahu, dan mungkin kalau jenengan bisa malas baca-baca, akan saya terangkan saja di sini sahabat ya, fungsi-fungsinya ya. Semua memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi untuk tanah itu sangat utama, sangat diperlukan sekali sahabat. Dan fungsi tanah bagi tanaman itu dia tumbuh kembangnya perakaran. Untuk yang pertama ya, dan yang kedua penyedia kebutuhan primer tanaman. Untuk yang ketiga penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Dan keempat sebagai habitat biotanah. Fungsi dalam perkembangan perakaran, yakni dia mempunyai 2 peranan, sebagai penyokong tegak tumbuhnya terubus atau bagian atas sahabat ya, di pucuk-pucuk itu, dan penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman sahabat. Primer tanaman, kebutuhan primer tanaman untuk dapat melaksanakan aktivitas metabolisme selama pertumbuhan maupun untuk berproduksi. Nah, tumbuhan yang disebabkan oleh tanah meliputi air, udara, serta unsur-unsur hara lainnya sahabat. Itu kebutuhan primer tanaman ya. Kebutuhan sekunder tanaman, ada beberapa bahan yang menunjang aktivitas tanaman agar berjalan optimum, antara lain zat-zat pemacu tumbuh atau hormon, vitamin, dan asam-asam organik ya ciri khasnya. Kemudian habitat biotanah. Habitat biotanah itu melingkupi semua yang dari awal ya, yang 1, 2, 3 itu, dan yang keempat ini meliputi semuanya. Jadi langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder maupun yang bersifat negatif. Jadi semua sudah ada ya, semua sudah apa ya kan. Ini hanya yang keempat ini cuman kesimpulan saja, melingkupi semuanya seperti itu. Kemudian untuk pupuk kandang sendiri, jadi fungsi dari pupuk kandang tersebut, kotoran hewan itu ini digunakan memang sudah pasti digunakan di pertanian sahabat. Jadi dia menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman, serta untuk memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah, dia akan jadi gembur, dan juga mikroba yang ada di tanah dia juga akan hidup. Lalu kemudian unsur hara mikronya sudah dia juga dapat, sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh kembang secara optimal sahabat organik. Lalu selanjutnya adalah dari sekam bakar sahabat ya. Untuk sekam bakar sendiri, dia mengikat unsur hara pada tanaman, untuk mengikat unsur hara pada tanaman ya, yang pertama. Yang kedua, memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Jadi dia bisa untuk menetralkan pH tanah yang asam sahabat ya. Yang ketiga, mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman. Jadi racun-racun itu yang ada di tanah dia akan dinetralisir oleh sekam bakar tersebut sahabat. Untuk yang keempat, sangat berguna mengatasi tanah yang rusak.
tanah yang rusak itu misal contoh keasaman, tingkat keasaman pada tanah itu yang sangat tinggi. Jadi kalau tanahnya asam, tanaman tersebut tidak akan tumbuh optimal sahabat. Jadi tanaman itu membutuhkan tanah yang pH-nya netral. Jadi tumbuh kembangnya dia akan sangat optimal. Kalau pH tanahnya atau tanahnya gembur atau tanahnya baik, bagus, itu akan bagus juga tanamannya. Nah, di sini sekam bakar ini dia kan sudah ada penjelasan saya untuk menyerap racun-racun yang ada di tanah dan untuk mengikat unsur-unsur hara pada tanah. Nah, pupuk kandang yang belum, kalau misal ada pupuk kandang yang belum matang, tenang saja sahabat, karena kita sudah masukkan sekam bakar, jadi dia tidak akan menimbulkan penyakit karena penyakit akan diserap oleh sekam bakar tersebut. Jadi tanaman jenengan insyaallah akan baik-baik saja. Kalau kita gunakan kuhe ayam, katanya rawan dengan ini ya sahabat ya, rawan dengan jamur. Kalau gitu jenengan oplos saja pakai sekam bakar atau arang yang kecil-kecil itu sahabat. Dia untuk menetralisir semua dari itu penyakit apapun, kasih itu saja, bagus insyaallah. Ini diisi setengah saja sahabat ya, jangan penuh-penuh. Fungsinya nanti kan gini, dia kan kita isi setengah, nanti dalam setengah perjalanan itu kita tambah lagi. Maksudnya ini kan segini ya, kalaupun kurang bisa jenengan tambah 1 kil juga bisa, atau separuh saja juga bisa. Yang penting nanti sisakan aja di atasnya itu sekitaran 10 cm lah, ada 10 cm nanti biar setelah kita tanam, kemudian berapa minggu kemudian kita kan nanti bisa kasih kompos, atau kita tambah tanah lagi, campuran kompos atau kompos campur dengan arang sekam, kita tambah sedikit-sedikit ya sahabat ya. Yang penting sisain aja sekitaran 10 cm dari permukaan atas itu polybagnya, jangan dipenuh langsung, nanti kita tambah-tambah. Ini misal contoh seperti ini sahabat ya, ini kepenuhan tapi tidak apa-apa, wis. Lebih baik saya sarankan separuh saja, setengah saja, atau 1 kil. Ini kelebihan sahabat ya, tapi tidak apa-apa. Oke sahabat, di sini jenengan biarkan dulu ini selama 2 minggu ya. Tapi kalau lebih bagus sih 1 bulan, jenengan biarkan saja. Ya kena panas atau kena hujan biarkan saja. Kemudian setelah 1 bulan atau 2 minggu jenengan pakai. Nah setelah ini jenengan bisa mulai menyemai. Setelah membuat media tanam, jenengan bisa menyemai dalam waktu 21 hari persemaian itu siap dipindahkan di polybag ini. Jadi sekitaran 2 minggu bisa dipakai, atau 1 bulan juga bisa dipakai. Oke sahabat, ini di musim hujan sahabat ya. Kalaupun tidak di musim hujan, jenengan pakai, tapi nggak usah pakai sekam mentah, itu nggak usah dipakai. Ini sahabat ya, ini sekitaran berapa ya, satu kilo lah. Yang penting separuh aja, setengah, seperti itu sahabat. Oke, saya pamit. Salam organik, salam sejahtera, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.